Selamat bertemu kembali dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Adapun kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, kompilasi dan resolusi dalam teks cerita sejarah. Terlebih dahulu kita akan memahami apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ini terdapat unsur yang nyata, misalnya tokoh, nama tempat dan peristiwa, dan terdapat pula unsur yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, atau mitos alegori. Berikutnya ciri-ciri teks sejarah. Ada 4 ciri teks sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Kedua, disajikan secara kronologis. Ketiga, sering menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi keterangan waktu. Dan keempat, isinya berupa fakta atau dapat juga fiksi. Kita lanjutkan dengan jenis teks cerita sejarah. Ada 2 jenis teks cerita sejarah. Yang pertama adalah teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Biasanya ini diambil nama tokoh, peristiwa, atau latar. Kemudian teks cerita sejarah yang bersifat fiksi. Teks cerita sejarah yang bersifat fiksi misalnya Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. Kita lanjutkan dengan struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah bagian pengenalan atau permulaan sebuah teks sejarah. Abstrak ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak. Di bagian ini terdapat pengenalan secara singkat tentang tempat atau tokoh. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka dalam teks sejarah yang berisi pengenalan tokoh, terutama adalah tokoh utama, dan juga dapat disertai dengan pengenalan latar yang meliputi waktu, tempat, dan suasananya. Yang ketiga adalah kompilasi. Kompilasi berisi urutan kejadian. Nah, kejadian-kejadian itu dikaitkan dan menjalin sebuah hubungan sebab akibat. Nah, dari kompilasi inilah kemudian muncul adanya konflik. Yang keempat, klimaks. Klimaks merupakan puncak dari konflik-konflik yang ada. Yang kelima, resolusi, yaitu suatu keadaan ketika konflik dapat terpecahkan dan juga menemukan penyelesaian. Yang terakhir, yang keenam, koda. Koda merupakan bagian akhir dari sebuah teks cerita sejarah yang di dalamnya berisi pesan-pesan moral atau berisi ajaran-ajaran moral. Nah, koda ini juga bersifat opsional. Kita lanjutkan dengan fungsi teks cerita sejarah. Ada 4 fungsi teks cerita sejarah, yaitu fungsi rekreatif, inspiratif, edukatif, dan instruktif. Fungsi rekreatif bersifat hiburan atau menghibur. Fungsi inspiratif, bahwa teks sejarah itu dapat menimbulkan ide atau gagasan-gagasan baru. Fungsi edukatif artinya bahwa teks sejarah itu menjadi alat sebagai pembelajaran. Dan yang terakhir, fungsi instruktif itu artinya bahwa teks sejarah itu juga dapat memberikan pelajaran bagi kehidupan manusia. Informasi dan unsur pembangun teks sejarah. Informasi dalam teks sejarah itu dapat kita peroleh melalui 3 tahap. Yang pertama, membaca, kemudian mengidentifikasi pokok isi, dan mencatat pokok-pokok isi itu dalam teks cerita.
Sedangkan unsur pembangunnya ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsiknya ada tema, amanat, tokoh penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Sedangkan unsur ekstrinsiknya ada kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Terakhir, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah itu ada 5. Ada nilai moral, ada nilai kepahlawanan, ada nilai religius, ada nilai budaya, dan ada nilai sosial. Nilai moral berkaitan dengan budi pekerti, akhlak, ya, ajaran baik dan buruk. Nilai kepahlawanan berkaitan dengan perjuangan bangsa. Nilai religius berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhan. Nilai sosial itu berkaitan dengan relasi antar manusia. Dan nilai budaya misalnya adat istiadat, kepercayaan, upacara adat, dan sebagainya. Demikian isi video pembelajaran yang ketiga. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa. Dah.